Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf kepada Bapak dosen mata kuliah Cirebon Studies. Saya tidak bisa mempresentasikan membuat video di depan kelas, di depan peserta didik karena saya sebagai operator madrasah tidak memiliki kelas. Terima kasih Pak dosen. Kesenian Cirebon, wayang kulit, wayang golek cepak, wayang wong, dan lukisan kaca. Mata kuliah Cirebon Studies dengan dosen Bapak Samud SHI MHI. Dipresentasikan oleh Iteku Samsudin, nomor NIM 22811300698 kelas A14. Baik, yang pertama adalah wayang kulit. Sejarah dari adanya pertunjukan wayang kulit di Cirebon bermula dari datangnya Sunan Kalijaga yang menyiarkan agama Islam pada masyarakat yang ada di Cirebon. Untuk mempermudah dakwahnya dan agar agama Islam lebih dapat diterima oleh masyarakat, maka Sunan Kalijaga berdakwah dengan menggunakan pertunjukan wayang kulit sebagai media dakwahnya untuk menyebarkan agama Islam. Wayang kulit merupakan kesenian tradisional yang mana berkembang dan sangat pesat pada masa Kesultanan Cirebon. Berdasarkan manuskrip yang ada, pementasan wayang kulit sering diadakan pada berbagai acara-acara penting yang diadakan di keraton seperti penyambutan tamu. Sedangkan pementasan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat juga dilakukan sebagai hiburan untuk semua kalangan. Dalam melakukan pementasan wayang kulit, seorang dalang atau orang yang memainkan wayang kulit akan menggunakan bahasa pengantar dengan dialek Cirebon. Namun setelah tahun 1980-an, para dalang yang mementaskan wayang kulit menggunakan bahasa dialek Cirebon yang sudah dicampur dengan bahasa Indonesia yang bertujuan agar masyarakat terutama anak muda memahami isi ceritanya. Yang kedua adalah wayang golek cepak. Wayang cepak mulai dikenal masyarakat pada masa Sunan Gunung Jati, yaitu sekitar tahun 1479 sampai dengan tahun 1568. Pertama kali dipentaskan oleh Sunan Gunung Jati sebagai media dakwah untuk menarik masyarakat Cirebon agar mau mengenal ajaran Islam. Dikarenakan wayang ini diyakini menjadi media penyebaran agama Islam, maka sebelum pementasan setiap dalang akan selalu membaca kalimat tauhid, yaitu La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang disertai menggerakkan gunung wayang. Lakon atau cerita yang dipergerakan dalam wayang golek cepak tidak sama dengan lakon yang biasa disajikan dalam wayang golek purwa maupun wayang kulit purwa gaya Cirebon. Jika pada wayang purwa, lakon yang disajikan bersumber dari cerita Mahabharata dan Ramayana, maka repertoar lakon pada wayang golek cepak bersumber dari cerita Menak, legenda, mitos, epos Panji, dan cerita para wali. Baik, yang ketiga adalah wayang wong. Wayang wong adalah sebuah drama berbahasa Jawa yang menceritakan kisah epos Mahabharata dan Ramayana. Adapun sejarah wayang wong sendiri adalah wayang wong berasal dari Jawa atau wayang orang, adalah wayang yang dimainkan dengan menggunakan orang sebagai tokoh dalam cerita wayang tersebut. Wayang wong diciptakan oleh Sri Susuhan Hamangkurat I pada tahun 1731 di Kerajaan Mataram. Cerita-cerita yang diangkat dalam wayang wong berbasis pada duel epik cerita kolosal yaitu Mahabharata dan Ramayana. Hal yang menarik dari pertunjukan wayang wong ialah adanya tari kolosal atau individu per pemain di setiap jeda cerita. Selain itu, wayang wong juga menampilkan tokoh punakawan sebagai pencair suasana, yang merupakan penggambaran keadaan kawulo alit atau masyarakat secara umum dan abdi dalem. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah lukisan kaca.
Lukisan kaca telah dikenal di Cirebon sejak abad ke-17-an Masehi. Keberadaannya bersamaan dengan perkembangan agama Islam di Pulau Jawa. Lukisan kaca berperan sebagai media dakwah Islam pada masa pemerintahan Panembahan Ratu di Cirebon. Lukisannya berupa kaligrafi dan wayang. Pengaruh Islam menjadi ciri khas dari lukisan kaca Cirebon, seperti gambar Ka'bah, masjid, dan kaligrafi yang berisi ayat-ayat Al-Quran atau hadits. Lukisan kaca itu bukan sekedar hiasan, namun dipercaya sebagai penolak bala. Pada tahun 1960-an merupakan masa-masa suram bagi seniman lukisan kaca. Sejak awal tahun 1980-an, aktivitas lukisan kaca mulai bangkit dan terus berkembang. Dalam kesimpulannya, dalam perkembangan kesenian ini mengalami pasang surut. Memasuki tahun 1990-an, permintaan terhadap kesenian ini peminatnya semakin berkurang. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya jumlah seniman yang ada di Kabupaten Cirebon. Modernisasi dan globalisasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya minat masyarakat terhadap kesenian tradisional. Menanggapi hal tersebut, pemerintah maupun seniman melakukan beberapa upaya untuk mempertahankan kesenian di Cirebon. Dan bagi kita sudah selayaknya kita sebagai generasi penerus untuk selalu mengenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi kesenian-kesenian daerah guna eksistensi kesenian-kesenian Nusantara di mata dunia. Cukup sekian penjelasannya tentang kesenian-kesenian yang ada di Cirebon. Saya aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.